Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Billy. Bagaimana kabar, Bunda? Alhamdulillah, sehat berkah, semakin bahagia, semakin sehat. Ya gitulah. Masya Allah, Alhamdulillah. Bun, ini podcast pertama kita nih, Bun, ya, Bun. Jadi mudah-mudahan kedepannya bisa berlanjut dan terus dakwahnya kita ini. Amin, insya Allah. Ada pertanyaan nih, Bun. Menurut Bunda ini kan apa namanya, motivator, kalau dibilang motivator, pembicara, parenting, kemudian juga tentang percintaan. Ada pertanyaan nih, Bun. Motivator cinta ya. Iya, ada pertanyaan. Apa sih menurut Bunda cinta itu, Bun? Cinta. Cinta itu adalah manifestasi tertinggi yang diberikan Allah kepada hambanya gitu kan, dan ketika orang tidak punya cinta maka dia nggak dapat anugerah itu. Karena cinta itu dahsyat itu kalau kita mau mengemasnya secara luas ya gitu, karena kan kalau anak muda itu kan nganggap cinta itu antara wanita dengan pria ya, terus padahal sebenarnya cinta itu luas, antara ibu, orang tua dan anaknya, antara bunda dengan pekerjaan gitu, itu cinta. Nah, kenapa? Karena ketika kita punya cinta, kita akan menghasilkan rasa, dan ketika kita sudah menghasilkan rasa, maka kita mewujudkannya namanya warna. Jadi kalau hari ini bunda dikenal sebagai apa sih kalau Billy tadi bilang? Motivator cinta. Motivator cinta ya. Mungkin lebih ke situ. Banyak orang bilang bunda inspirator gitu ya. Mungkin lebih ke situ, lebih karena inilah warna gitu. Jadi kita udah dapet nih, ini warna kita. Nah, itu yang sering bunda sampaikan ke teman-teman juga, kayak ke Billy dan teman-teman Billy juga gitu. Nah itu, jadi kalau dibilang cinta gitu. Nah kalau ruang kecilnya, ya cinta itu adalah bagaimana ketika hati kita punya energi. Energi, Bun, ya. Energi. Nah memang cinta itu emang energi. Energi ya. Apa namanya, getaran, Bun, ya. Iya, kalau nggak ada energi ya nggak getar gitu kan. Nah, ya itu dulu, nanti baru kita kecilkan antara cinta apa namanya, lawan jenis, antara cinta dengan makhluk yang lain gitu kan, cinta gitu. Makanya kalau orang udah cinta banget kan dia jadinya susah untuk dinasehati. Iya benar, Bun. Jadi nggak bisa menasehati orang yang sedang jadi cinta. Ya. Jadi itu termasuk gini loh, termasuk ketika dia juga cinta dunia. Ini kan kalau ada orang bilang jangan terlalu mencintai dunia gitu ya. Tapi buat dia, ya karena dia sedang cinta, dia sulit untuk dinasehati kecuali dia sudah dapat hidayah. Nah seperti itu. Jadi kalau cinta menurut bunda ya tadi itu gitu. Itu versi bunda ya, Bill, gitu ya, bukan ya versi orang yang lain silahkan gitu. Tapi yang pengen bunda kuatin itu, cinta itu adalah energi hati gitu. Nah tinggal dikembangkanlah energi hati itu seperti apa sih gitu. Berarti cinta itu kecenderungan dengan kesenangan kita terhadap sesuatu ya, Bu? Yes, lebih ke situ. Jadi ya orang cinta sama apa namanya, orang cinta sama dunia gitu ya, orang cinta sama barang gitu. Bahkan nanti ada orang cinta sama barang. Teman bunda ada itu, dia suka cinta sama Doraemon, semua Doraemon. Dari mulai tempat tidurnya, bantalnya, semua Doraemon, itu kan cinta. Betul. Nah, ada pengorbanan dan ada usaha di situ. Bagaimana? Jadi dia kemana-mana tuh kalau ke satu tempat tuh tetap pilihnya Doraemon. Selalu Doraemon, nah gitu. Lebih ke situ deh. Jadi Bun, ada juga nih Bun pertanyaan. Bun, apa namanya? Cinta dalam diam. Cinta dalam diam itu kira-kira berhasil nggak, Bun? Atau cinta dalam doa, tapi tidak ada action, Bun. Nah, kira-kira gimana menurut Bun? Ini lebih kemana nih sekarang? Lebih ya, ke apa? Lawan jenis, Bun. Lebih ke lawan jenis. Ya, yang namanya aksi kan harus ada reaksi kan. Ya. Kalau cuma fisika tuh, Bun, ya. Iya, kalau cuma doa, dia kan cuma minta sama Allah. Kalau dia nggak punya aksi, kata Allah kan, kata Allah kan usaha plus doa
tidak akan mengkhianati hasil, kan gitu. Jadi kalau cuma doa aja, Kalau nggak tahu lawan jenisnya. nggak tahu lawan jenisnya. Nah kalau misalnya usaha aja nggak pakai doa, sombong jatuhnya. betul. Nah gitu. Jadi kalau cinta dalam diam itu mungkin lebih ke sini ya. Kalau cinta ini versi Bunda ya. Mungkin kalau cinta dalam diam itu lebih ke bagaimana dia itu memenjarakan hatinya gitu, lebih ke situ loh, lebih memenjarakan hatinya. Artinya ketika dia memang sedang cinta, ketika dia jatuh cinta dan cinta itu belum layak menurut dia, dia menjadi sangat hati-hati gitu. Mungkin lebih Masih ke situ. ditahan, disimpan Bun ya. Iya, tapi kalau tadi konsepnya yang cinta dalam diam gitu, Billy seneng nih sama seseorang, diem aja. Ya Billy kan nggak tahu. Tiba-tiba dia udah dilamar. Tiba-tiba rugi gitu kan. Iya. Artinya kan perkara nanti dia terima nggak? atau enggak kan Sampaikan aja. sampaikan aja, karena kan itulah usaha kita. Nah kan usaha kita, terus yakin gitu kalau memang dia memang menerima, yakin. Terus misalnya nih dia nggak nerima, berarti dia bukan yang terbaik buat kita. Lebih ke situ sih gitu. Itu keseringan tuh Bun kayak ini sih, kayak apa namanya, kalau laki-laki kan mungkin mudah menyampaikan. Ya, di perempuan ini seringnya Bun, ya kan, dia suka atau cinta apa namanya, tertarik sama ikhwan dengan akhlaknya, mungkin agamanya, tapi dia enggan atau gengsi nih Bun untuk menyampaikan. Sebenarnya bukan gengsi ya Bill ya. Kita Lebih terlalu menjaga punya budaya. budaya ya. Ya, jadi budaya wanita kita itu dari awal memang kan ini jadi turun-temurun ya gitu ya. Wanita itu sebenarnya kalau dibilang dilarang dulu gitu ya, dilarang dulu. Kalau sekarang kan enggak. Wanita itu punya rasa malu itu ya. Kalau dibilang gengsi enggak sih ya, bukan Bunda bela wanita, bukan ya. Nah, hari ini kalau ada wanita-wanita yang berani, Bunda kan memutar sejarah di Bunda di 2001 ketika Bunda yang mengajak ayah itu untuk menikah. Masya Allah. Jadi apa namanya, 2001 itu kan masih zaman di mana wanita itu benar-benar masih nggak sesekarang ya Bill, seberani sekarang gitu ya. Tapi di 2001 itu 2000 deh, tahun 2000 Bunda udah mengungkapkan sama ayah gitu. Kamu siap nggak nikah dengan saya? Kalau kamu siap, ayo datang ke rumah orang tua saya. Dan itu berhasil gitu. Terus ada nggak pandangan dari ayah atau pandangan dari orang lain ketika Bunda ngajak duluan bahwa Bunda itu genit tanda petik? Enggak juga gitu. Enggak juga ya. Justru Bunda diuntungkan. Karena kalau Bunda nggak mengungkapkan, mungkin ayah nggak menjadi berani untuk datang ke rumah. Masya Allah. Mungkin banyak pertimbangan ya. Laki-laki itu kan kalau menikah banyak pertimbangan, Bill. Itu kan meskipun secara apa namanya, secara psikis dia sudah butuh gitu ya untuk menikah. Cuman ya laki-laki, apalagi sekarang. Nah sekarang ini yang Bunda lihat itu lebih ke tuntutan orang tua sih sebenarnya. Iya, jadi banyak orang tua dari pihak wanita maupun dari pihak laki-laki yang ya kamu belum mapan, nggak bisa dulu menikah gitu. Ini yang Bunda sering temui Bunda. Sering Bunda temui dan Bunda bisa memangkas, artinya Bunda bisa menampik pernyataan itu karena Bunda juga dulu menikah sama ayah. Yang Bunda yakin banget ketika kita menikah kita akan diberikan rezeki tersendiri sama Allah. Ya alhamdulillah buktinya kami baik-baik saja. Jadi rezekinya jadi nambah Bunda. Jadi nambah. Rezeki 1 tambah 1 jadi 2. Malah ada sebagian ulama Bunda pernah baca gitu ya, pernah juga dengar, mau kaya menikahlah kamu. Benar. Kan mau kaya ya menikah gitu. Ya banyak orang kaya yang masih single, kayaknya nggak nambah. Betul Bun. Bahkan kadang-kadang dia menjadi tumpur gitu kan, tumpur waktu kan, tumpur itu. Seharusnya dia sudah punya anak di usia dia, akhirnya dia belum punya anak, jadi kan ya tumpur waktu, dia harus ngejar kan gitu. Nah yang gitu-gitu sih sebenarnya. Banyak juga Bun, apa ya, teman-teman gitu kan yang saya lihat dari segi ekonomi sudah mampu, sudah usia juga sudah ini, tapi nggak tahu ya kenapa mereka tidak mau, memang merasa belum pantas atau gimana. Biasa yang Bunda ketahui gimana masalahnya? Macam-macam kasus, ya.
ada kasus yang ketika dia trauma orang tuanya bercerai. Jadi kan kalau Bunda belum berani membuat satu kesimpulan bahwa orang itu tidak menikah, belum menikah ya, bukan tidak menikah, belum menikah karena satu kasus, nggak bisa gitu. Banyak ya Bun. Banyak kasus. Terus kalau misalnya kita bilang, yang pasti dari dianya, dia nggak ngejar untuk kepantasan dirinya itu aja. Kan memantaskan diri itu harus dikejar, Bil. Betul. Memantaskan diri itu nggak bisa lo jeblek, kamu pantas, enggak. Memantaskan diri itu kita kejar gitu. Nah ketika kita udah kejar, kata Allah, aku pantaskan kamu untuk seperti ini, dapat gitu. Nah lebih ke situ kan. Jadi kalau misalnya banyak sih, Bunda banyak tuh yang sudah usianya sudah cukup matang, bahkan bilang bukan matang lagi. Hampir gosong. Ya, terus secara ekonomi dia cukup mapan gitu kan, betul, tapi belum berani menikah gitu. Nah, beberapa kasus yang Bunda dapati itu belum bisa move on ya. Iya, belum bisa move dari mantan pacar. Bahkan berarti ada belum yang selesai, Bun. Belum selesai dengan urusannya dengan diri sendiri. Bahkan ada yang akhirnya menikah gitu ya, dan ketika di pernikahan dia itu berekspektasi istrinya seperti mantan pacarnya. Astagfirullahaladzim. Itu gimana Bun? Kalau menurut Islam tuh dosa atau gimana Bun? Ya dosa lah, membayangkan orang lain. Membayangkan orang lain. Iya. Karena dan zalim juga sama istri. Iya, zalim juga sama istri. Karena kan gini ya, Bil, setiap orang itu kan unik. Setiap orang unik gitu. Punya kelebihan masing-masing. Nah, kalau dia kembar sekalipun gitu, misal gini ya, misalnya dia putus nih sama si A, terus pacaran dia sama, nikah dia sama si B ini kembarannya, pun nggak sama. Iya betul. Pun nggak sama gitu. Jadi memang itulah kenapa dalam Islam itu nggak boleh pacaran. Kan konsepnya di situ. Kenapa nggak boleh pacaran? Karena ketika kita pacaran, kita itu rapuh, baik wanita maupun laki-laki. Nah, rapuhnya di mana? Rapuhnya itu banyak rapuhnya. Masalah mindset, masalah perasaan, rapuh kan gitu. Nah, terus gimana nih dengan orang tua yang sudah dulu pacaran? Ya nggak apa-apa, kan Allah kasih tahu. Jadi tinggal sampaikan aja sama anaknya, kamu jangan pacaran ya. Gitu. Karena orang tua pengen anaknya lebih baik daripada orang tuanya kan. Cuma Bunda banyak juga yang dapetin orang tua yang ketika malam minggu anaknya nggak kemana-mana gelisah dia. Malah kayak lo nggak laku ya gitu ya Bunda. Jadi dulu pernah tuh ada beberapa kali Bunda itu kedatangan tamu kan. Anak Bunda kan yang tua itu kan cukup lajang ya, 21 sekarang usianya. Si abang kan. Jadi kan dia duduk tuh di sini, datang. Ini malam minggu bang, nggak kemana-mana. Si abang itu sampai apa istilahnya ya? Jealous apa? Bukan, matanya itu kayak nggak suka gitu. Pulang dari sini dia ngomong, itu mama kayak apa ya Bu? Dia ngomong gitu kan, itu mama kayak apa? Bunda sebenarnya nggak mau bahas gitu ya. Terus dia bilang, ada ya mama-mama yang nyuruh anaknya pacaran, takut banget anaknya nggak laku, berarti mamanya nggak percaya diri. Terus kalau mamanya nggak percaya diri, anaknya gimana mau percaya diri? Jelek juga udah pikir kan. Satu lagi kayak nggak kenal sama Tuhan, nggak yakin sama Allahnya ya Bun ya. Iya. Dan itu mohon maaf loh, banyak yang taat juga, Bil. Iya. Bukan sekedar dia yang ini ya, yang sholat 5 waktu, puasa, ya taat gitu. Tapi dia konsep pacaran itu kayak sepele, masih kayak zaman dia dulu mungkin ya. Karena dia ngerasa mungkin kalau nggak pacaran nggak keren gitu atau apa? Enggak, kalau nggak pacaran gimana mau nikah gitu. Nggak kenal, nggak saling kenal gitu kan. Iya kan, makanya ada konsep ta'aruf kan, lebih ke situ. Nah, sekarang pun banyak ta'aruf yang langsung gitu. Nah, Bunda bilang, itu bukan ta'aruf. Ta'aruf rasa pacaran Bunda. Ta'aruf, iya ya, ta'aruf rasa pacaran ya. Jadi misalnya Billy nih ta'aruf sama si A, langsung klien komunikasi, nah itu mah bukan ta'aruf gitu, nggak bisa jaga kan. Ta'aruf itu kan artinya kan berkenalan tapi menjaga masing-masing menjaga hati.
Susah loh Bil kalau kita ada bicara tentang hati. Karena apalagi wanita ya, Betul, wanita betul. itu kalau sudah bicara tentang hati, terus dia jatuh cinta, itu ya sama seperti di lagu-lagu. Mau makan ingat kamu, mau tidur ingat kamu, mau apa lagi gitu ya ingat kamu, itu sama gitu. Betul. Artinya lagu itu diciptakan emang Karena memang ada kenyataan kisah ya. nyata gitu diciptakan lagi itu. Nah, ya apa namanya? Ya kan kalau ditanya ke Bunda, Bunda pernah? Ya pernah lah. Ya Bunda kan pernah muda gitu kan. Terus cuma mengaplikasinya kan Bunda berbeda, itu aja gitu. Nah, kalau kita mengaplikasikannya itu bagus, kan hasilnya bagus. Terus kadang kan orang ngerasa dia nggak yakin dengan yang ada di diri dia gitu. Jadi ketika dia nggak yakin, dia jadinya ya seperti kata Allah kan, aku sebagaimana prasangka hambaku, lebih ke situ sih. Lebih ke situ sih sebenarnya gitu. Ya kan kalau bicara konsep cinta ini panjang bener. luas lebih. Gitu. Jadi ini Bun, kalau kata Bunda deh, perempuan itu kan menggunakan hati. Yang pernah Billy dengar tuh laki-laki itu menggunakan akal. Jadi Bun, bagaimana kalau ada seorang ikhwan gitu kan, apa namanya, boleh nggak ta'aruf, maksudnya menyebarkan proposal beberapa wanita gitu. Karena dia kan memilih nih ke beberapa wanita, ya boleh lah. Boleh ya. Menurut versi Bunda boleh. Boleh ya. Tinggal ya sama kan, misalnya gini, boleh nggak wanita itu diminta oleh beberapa laki-laki? Ya boleh. Ya boleh kan. Boleh. Tinggal lagi dia memilihnya kan pakai istiqoroh. Nah kan itu, nah sama kayak laki-laki. Tapi dari sekian banyaknya yang dia lempar, misal dia lempar 7 atau dia lempar 3, nggak semua jawab iya. Paling condong ya paling ini 3 atau 4. Iya 3 atau 4 gitu kan, Allah itu kan maha adil gitu, nggak semua gitu. Ini baru proposal pertama ditolak ya. Ya nggak apa-apa, itu kan proposal pertama ditolak itu berarti untuk memperbaiki proposal berikutnya. Lebih ke situ sih gitu kan, karena kan ya orang sukses itu kan gagal duluan, Betul. baru bisa sukses. Udah akan ada kata sukses sebelum dia mengalami kegagalan. Ya kalau hari ini ada orang bilang aku nggak pernah gagal, berarti dia belum pernah sukses. Ya, kan gitu kan? Aku belum pernah gagal, berarti dia belum pernah sukses. Aku belum pernah gagal ditolak, ya berarti dia belum sukses. Gitu. Atau dia belum, ya dia gagal ditolak, bisa jadi dia nggak pernah memberikan apa namanya pengajuan gitu, makanya dia nggak ditolak gitu kan, sama kan gitu. Nah seperti itu sih. Jadi kalau ditanya ke Bunda, nggak apa-apa ya nggak apa-apa gitu. Jadi ada penilaiannya gini Bun, akhwat tuh menilai gini, ikhwan ini buaya nih gitu, semua mau di proposalin, tapi begitu giliran dia nerima banyak proposal, oke gitu. Enggak kan, proposal itu kan hanya kita dan dia yang tahu. Jadi misalnya Billy itu apa namanya melemparkan beberapa proposal, emang Billy cerita, saya udah kelima, kamu yang iya nggak mungkin lah. Nggak mungkin lah. Ya kan nggak mungkin gitu kan. Tapi mungkin dia tahu dari temennya, atau mungkin orang yang apa namanya, orang yang Billy bersamaan gitu. Billy kasih itu rupanya temannya dia gitu kan. Iya, dan sama ternyata sama pula nyampein ya. Ya nggak apa-apa gitu. Artinya gini. Kita nggak punya hak untuk orang gini. Kita nggak punya hak untuk menyetop orang memberikan penilaian ke kita. Ya, kita nggak punya hak gitu. Biarkan dia menilai kita dan kita melakukan sesuai apa yang kita memang mau lakukan gitu. Konteksnya baik ya Bil, bukan konteksnya yang jelek ya gitu. Nah lebih ke situ. Nah kadang-kadang orang itu terlalu terpengaruh dengan penilaian orang karena mungkin merasa pengen perfect ya, gitu, pengen perfect di depan orang gitu. Jadi terlalu apa ya? Terlalu hati-hati dengan penilaian orang. Justru ketika dia terlalu hati-hati dengan penilaian orang, disitulah saat orang banyak menilai. Benar. Itu hati-hati banget ya. Gini, kalau orang menilai kita, konteksnya kita untuk memperbaiki diri, kan lebih bagus. Ya, daripada
kita nggak dinilai, Iya benar. gitu kan? Kita merasa oh, aku bagus-bagus aja gitu ya kan. Gitu kan. Kalau kita dinilai kan kita tahu nih, oh ternyata ada yang harus kita benahi nih, oh ternyata ada yang harus kita perbaiki nih kan gitu, lebih ke situ. Kalau Bunda sih gini ya ngebilangnya ya, berkaitan dengan tadi ya, perbaiki komunikasimu, perbaiki kata-katamu, maka kamu akan menemukan pasangan dengan komunikasi dan kata-kata yang baik. Itu doang gitu. Jadi kalau hari ini dia masih nggak bagus komunikasinya, masih nggak bagus kata-katanya, ya dia harus membaguskan diri gitu. Karena nanti dia datangnya sepaket itu. Ya meskipun beberapa kali Bunda sering bilang ya, kalau pasangan yang terbaik itu adalah yang terbalik gitu ya. Bukan berarti ketika dia banyak omong kayak Bunda, banyak omong gitu ya, ketemu dengan orang banyak ngomong, nggak gitu konsepnya. Konsepnya itu lebih ke perbaiki kata-katamu. Ketika Bunda sudah bagus kata-kata, bagus komunikasi, maka Bunda akan ketemu dengan laki-laki yang bagus komunikasi dan kata-katanya meskipun dia pendiam. Berarti memang Bun, terkadang memang harus ada yang kita rubah ya Bun. Oh udah pasti dong. Kadang ada yang gini Bun, apa nih? Aku pengen cari orang yang menerima aku apa adanya. Itu gimana kira-kira Bun? Berarti dia nggak belajar. Nggak belajar Bun ya. Berarti Karena dia gini, egois kan? Juga Bun. Iya, berarti dia tidak memahami yang pernah diberikan sama Allah kan, di Al-Quran kan ada. Kenapa Bunda kan ada beberapa kali ya bilang perubahan itu tidak ada yang abadi di muka bumi ini kecuali perubahan. Nah kalau dia nggak mau berubah, terus dia mau jadi apa? Anak bayi aja baru lahir Bill, 3 bulan dia belajar merangkak, dia belajar berlari, dia belajar jalan berlari untuk apa? Untuk perubahan. Dia kan nggak mungkin gitu-gitu aja. Allah nggak akan merubah suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang merubah. Tuh kan kita kan konsepnya seperti itu ya. Nah, kalau dia nggak mau berubah, kan aneh gitu. Berarti dia akan dapatnya seperti dia juga. Iya, bisa jadi seperti dia atau lebih parah dari dia gitu. Nah, makanya konsep perubahan itu memang senantiasa gitu kan, hari ini harus lebih baik dari hari kemarin, itu kan perubahan. Benar. Ya kan? Hari esok jauh lebih baik dari hari ini. Itu kan konsep perubahan sebenarnya. Jadi keindahan dan perubahan itu ibarat kalau kita tuh bercermin Bun ya. Nah, ketika kita bercermin, kita berusaha merapikan jilbab, misalnya Bunda pakai peci, berusaha tampil cantik. Apa yang dicermin itulah yang ada ya Bunda. Ya, seperti kalau kita pakai bajunya koyak-koyak ya dicermin juga koyak-koyak gitu. Ya, jadi memang sebenarnya cermin itu memang sebenarnya memberikan banyak pembelajaran ya di kita. Makanya kalau Bunda sering nyampaikan ketika konseling gitu ya, bercerminlah 5 menit. 5 menit itu kamu bercermin, kamu akan lihat sisi kelebihan kamu dan sisi kekurangan kamu gitu. Memang enggaklah langsung 5 menit kita langsung tahu gitu kan, itu by proses ya gitu. Karena cerita tadi laki-laki itu 10% perasaan, 90% logika. Dikit banget Bun, kalau perempuan kan gitu ya, masih bersyukur dia masih punya perasaan. Daripada enggak, ada yang enggak punya kan? Ya kan, daripada enggak gitu kan. Makanya nikmat dia memiliki perasaan itu kita harus jaga gitu. Sebenarnya apakah hanya laki-laki yang harus menjaga perasaan wanita? Enggak. Dua-dua harus menjaga. Wanita harus menjaga perasaan laki-laki, laki-laki harus menjaga perasaan wanita. Kalau sama-sama tidak menjaga, itulah yang sering terjadi kekacauan itu, Bill. Makanya mungkin karena perempuan itu 90% ya perasaan Bun. Jadi ketika dia misalnya dikecewakan lebih mudah memaafkan ya Bun. Kalau laki-laki tuh kalau dikecewakan tuh kayak apa ya? Walaupun dia kan 10% nih perasaan kan gitu. Berarti kan lebih sedikit, kalau udah sedikit dikecewakan lagi kan gitu. Kalau kalau perempuan itu memang gampang secara kerja otaknya ya, memang gampang memaafkan. Makanya banyak akhirnya perempuan yang dilukai gitu. Sebenarnya kasusnya dia dilukai itu ketika dia memaafkan, dia enggak komit sama diri dia sendiri. Lebih ke situ kan gitu. Jadi harusnya dia komit gitu. Harusnya dia komit dengan diri dia sendiri.
Bunda banyak yang bilang beberapa, tapi dulu ya Bil, kalau sekarang kan agak jarang ya. Teman-teman kuliah Bunda itu selalu bilang, kamu tuh kayak laki-laki. Gitu. Cara pikir kamu tuh kayak laki-laki. Bisa jadi karena Bunda banyak berteman dengan laki-laki, dan itu sangat menguntungkan di Bunda. Sangat menguntungkan. Apa tuh Bun? Salah satu sangat menguntungkannya Bunda nggak baper. Iya. Sangat menguntungkan gitu. Jadi situasi gini ya Bill, kalau hari ini lah misalnya, kalau kita mau berperan, ya kita nggak boleh baperan. Betul. Hari ini maaf ya Bill, hari ini siapa sih yang nggak nyorot Bunda? Betul. Ya kan? Hari ini siapa sih yang nggak nilai Bunda? Hari ini siapa sih yang nggak mengkritik Bunda? Betul. Gitu kan? Nah oke, kita pengen dakwah nih, terus dikritik kita baper. Besok nggak mau dakwah Ya lagi. besok nggak mau dakwah lagi. Jadi kita mana dong peran kita gitu kan? Makanya ya kalau mau berperan ya jangan baperan gitu kan. Tinggal kita buat sikap aja. Karena sikap-sikap itulah kadang-kadang Bunda sering dibilang Bunda itu kejam. Ya kalau Bunda sih nggak ada masalah ya, terserah ya, mau dibilang kejam, mau dibilang apa, buat Bunda ya oke lah, nggak masalah. Kejam kayak dicucuk aja dia gitu. Ya, Malah tegas sama mungkin kejam lebih tuh, ke tegas ya gitu, cuman orang nggak paham berbeda. gitu ya, karena porsinya kan Bunda wanita. Iya. Jadi kalau wanita tuh lebih dibilang kejam. Apakah wanita nggak ada yang tegas? Ya banyak, banyak kan wanita yang tegas gitu kan. Cuman kalau orang kan ngelihatnya kejam nih gitu, si Bunda nih kejam nih gitu, lebih ke situ sih. Jadi kalau tadi ya masalah logika dan masalah perasaan gitu, memang karena laki-laki itu balok bahasa logika, maka kalau perempuan itu baper bahasa perasaan. Nah coba masalahnya ketika kita punya bahasa perasaan yang lebih banyak, kita tuh nggak bisa ngontrol. Makanya didampingi dengan logika kan Bu? Harus didampingi dengan logika. Jadi ketika kita nggak bisa ngontrol, ya udah jatuhnya apa? Kecewa. Berarti logika dan perasaan itu saling mendukung, ya. Saling mendukung, saling membutuhkan satu paket. Kalau orang nggak punya logika, cuma perasaan aja, ya dia nggak bisa berpikir jernih kan. Kalau orang logika aja, nggak punya perasaan, dia nggak berempati. Gitu. Jadi nggak ada sentuhannya, nggak dapet. Kalau kita bicara tentang lukisan, sentuhan seninya itu nggak dapet. Gitu. Makanya kenapa ya Bun, dalam Islam itu, nah perempuan itu, apalagi laki-laki itu yang diutamakan untuk jadi pemimpin ya Bun. Karena dia lebih mengutamakan logika, melihat lingkungan sekitar, baru dia melihat perasaannya kan gitu ya. Memang begitu lahir kan, kamu adalah pemimpin. Bahkan di dalam rahim pun sebenarnya ketika sudah tahu jenis kelaminnya dia udah pemimpin gitu. Terus kenapa banyak laki-laki yang sekarang tidak bisa memimpin? Karena dia nggak tahu kodratnya, atau gimana Bu? Lebih karena pola asuh. Pola asuh ya. Karena gini, bukan nggak tahu kodrat, laki-laki itu fitrahnya itu pemimpin. Jadi begitu dia lahir pemimpin gitu. Tapi ketika dia fitrahnya pemimpin, yang membangun fitrahnya orang tua tidak dibangun kepemimpinannya. Gimana dia bisa memimpin? Jadi mungkin di segmen berikutnya ya, kita bicara tentang parenting ya, tentang bagaimana laki-laki. Cuman kita spill aja nih ke pendengar gitu ya. Statement closing lah Bun kalau gitu Bun, untuk pertemuan kali ini Bun. Statement closingnya tentang apa nih? Cinta. Cinta Bun. Ya, nggak ada yang salah dengan cinta. Ya, tidak ada yang salah dengan cinta. Hanya orang-orang yang jadi gini, tidak ada yang salah dengan cinta, tapi cara memperlakukan cinta lah yang salah. Biar ekspresikan ya Bun ya. Iya, jadi cinta tuh nggak pernah salah. Karena ketika kita tidak punya cinta, maka kita tidak punya anugerah gitu. Ya, cinta itu kan anugerah ya. Maka berbahagialah orang yang punya cinta gitu, karena cinta itu anugerah. Maka hari ini kalau orang bilang, aku salah nih. Ini salah nih cinta, ada cinta terlarang ya gitu. Cintanya salah? Enggak. Yang salah apa? Caranya melakukannya gitu. Jadi enggak ada yang salah dengan cinta, caranya yang salah gitu. Makanya kalau hari ini pun orang berselingkuh, ya kan, kita bicara tentang selingkuh. Selingkuh itu kan didasari dengan apa?
cinta kan? Ya, maksudnya gini loh. Nggak semua ya, Bil, selingkuh itu cinta ya, Bil. Ada juga nafsu. Ada juga ya, lebih ke sini sih kalau Bunda. Gini ya, bicara tentang suami istri ya. Selingkuh itu lebih kemana? Selingkuh itu lebih ke hilangnya kebutuhan yang dia punya. Kebutuhan awal dia. Iya, jadi jatuhlah selingkuh gitu. Nah, tapi kalau orang yang katanya pacaran dia selingkuh. Kan ada juga tuh ya kan, dia pacaran, terus masih pacaran terus selingkuh gitu, kan ada juga gitu. Nah, kalau di situ berarti apa? Nafsu kan beda-beda gitu. Umumnya kalau orang menikah itu dia itu selingkuh karena ada kebutuhan yang kurang. Jadi, Bu, ini mohon maaf nih. Teman-teman wanita silakan protes ke Bunda gitu ya. Ya, wanita-wanita silakan ke protes ke Bunda. Tidak ada yang namanya pelakor. Hanya kita aja yang kurang bisa menjadi pelacur di depan suami kita. Oh, ngeri tuh. Mohon maaf ya para wanita ya gitu. Betul. Jadi ketika kita apa istilahnya? Melabrak ya. Ketika kita melabrak pelakor, disitulah kebodohan terbesar kita. Kenapa nggak evaluasi? Betul. Ada apa dengan suamiku? Kenapa nggak buat sesuatu yang dicintai suami dari awal, Bunda? Betul. Jadi mungkin memang ada kehilangan sesuatu itu tadi, Bunda. Dan selingkuh, hati-hati ya. Selingkuh itu bakat. Selingkuh itu bakat, Bunda. Selingkuh itu bakat. Siap. Jadi kalau kita mau menikah dengan laki-laki yang tukang selingkuh, ya siap-siap lah diselingkuhi. Kok jadi setelah menikah kita heboh gitu loh. Jadi enak banget ya Bunda bilang bakat, nanti kita bahas. Siap. Karena kan panjang itu, Bil, pembahasannya kalau udah selingkuh itu bakat gitu. Bahkan gini ya, contoh yang biar jangan penasaran ya, Bil. Ketika kita ujian, gitu ya, ketika kita ujian, ini nih misalnya Bunda Ansa itu ngerjakan PR di rumah, tapi dia nggak mampu ngerjakannya, Bunda yang bantuin. Bahkan Bunda yang kerjakan sampai 10 PR-nya. Ya kan? Itu salah satu cara orang tua secara langsung, bukan tidak langsung, mengajarkan anak untuk korupsi dan selingkuh. Karena selingkuh itu diawali dengan kebohongan. Itu kan dia. Bakat kan? Berarti bakat dari kecil, Bunda. Warna dari kecil, Bunda. Iya, jadi kalau misalnya ketika dia sudah dewasa dan menikah dia selingkuh, balik lagi. Gitu. Karena laki-laki yang punya keimanan, laki-laki yang taat, yang dia punya akidahnya bagus, dia nggak mungkin selingkuh. Dia akan minta izin sama istrinya untuk menikah, gitu ya. Terus itulah kenapa boleh 4 istri. Jadi sejarahnya kenapa boleh 4 istri? Karena masing-masing laki-laki itu punya libido yang berbeda. Jadi dia nggak cukup cuman satu wanita, tapi dia membutuhkan banyak wanita. Jadi banyak wanita kan, kalau ini kan kita dibatasi 4 ya, wanita gitu. Nah, ketakutan wanita terbesar adalah ketika mengetahui suaminya punya perempuan yang lain. Kenapa? Karena dia memiliki suami, dia masukkannya ke hati. Harusnya ke tangan aja. Karena apapun yang kamu miliki itu bukan punya kamu, itu hanya titipan. Ya udah biar aja nikah dia kalau mau nikah gitu. Enak banget Bunda ngomong. Iya enak gitu. Karena Bunda udah apa ya? Bunda kan udah sampaikan gitu ke ayah gitu kan. Cuman sampai hari ini Bunda nggak akan ngulang karena ayah marah gitu. Ya, waktu ayah kalau disuruh ayah nggak mau, ayah marah. Berarti kan gini ya, berarti kan ayah itu cukup satu. Bener. Nah, terus ada beberapa teman Bunda yang dia ternyata memang butuh untuk menikah lagi gitu. Ya, silakan dia menikah lagi. Bahkan ada beberapa teman Bunda yang istrinya yang nyuruh, ngasih, nyarikan. Istrinya yang nyariin gitu kan. Kan manusiawinya ada rasa cemburu, ya iyalah. Kenapa dia cemburu? Supaya suami, jadi kan cemburu itu mengingatkan suaminya untuk berlaku adil. Makanya dia cemburu. Kalau dia nggak cemburu, coba nggak pulang-pulang dia Bil. Suami nggak pulang-pulang. Nggak pulang-pulang 5 malam dia nggak ada cemburu. Ya kan berarti nggak adil. Dosa juga dia kan. Nah menikah itu kan memang untuk harus adil. Tapi tolong ya para wanita, adil itu tidak harus sama. Adil itu adil itu nggak harus sama ya. Jadi kan ini kadang-kadang suka salah juga nih.
yang bilangnya adil. Uang belanja 2 juta gitu kan. Iya, nggak Padahal sama, kebutuhannya padahal beda, yang kebutuhan satu punya anak, beda-beda. satu belum kan. Betul, gitu. Jadi adil kan luas ya, Bill. Kalau kita mau bicara tentang yang seperti itu, dan Bunda yakin juga nih, Bunda bakal diprotes nih, Bill. Ya, nggak apa-apa, Bun. Yakin gitu. Ya nggak apa-apa, Iya. karena gini deh, kita itu kan harus grow mindset ya, Iya. gitu. Pikiran kita itu yang berkeluarga itu kita harus nggak boleh fix mindset gitu. Fix mindset itu udah ketinggalan gitu. Jadi kita harus grow gitu. Oh. Nah kalau nggak kepengen suaminya menikah lagi, ya lakukan yang terbaik lah. Layani yang terbaik, berikan yang terbaik. Bukankah menikah itu adalah ibadah sepanjang hidup? Udah. Ibarat showroom mobil ya, Bun. Ketika servisannya bagus, dia nggak akan berpindah pelanggan dengan Bun. Nah kalau seandainya gini ya, tadi ya balik ya. Ketika suaminya itu punya libido yang tinggi, mungkin nanti suaminya akan menekan libidonya itu selagi memang dia tidak menzolimi, nggak masalah gitu kan. Bunda teringat ya kemarin ada teman Bunda yang buat status nih di Facebook, statusnya seperti ini. Kalau suami kita sakit dan permintaannya ada dan dia bisa sembuh kalau dia menikah lagi, apa pendapat teman-teman? Berat itu, Bun. Nah, seperti itu, gitu kan. Nah, Bunda baca satu persatu yang hampir rata-rata itu wanita. Semua dari versi wanitanya, menolak. gitu kan. Bunda cuma jawab gini, suruh aja dia nikah lagi. S dan K berlaku. Ya kan, S dan K berlaku, udah gitu doang. Sampai Bunda di komentarin, ngeri nih konselor pernikahan malah nyuruh nikah gitu. Karena S dan K kan kita bicara S dan K gitu. Daripada nanti dia nyesal. Banyak loh Bill orang yang sudah kehilangan akhirnya menyesal. Benar. Ya. Karena ego tadi, Bun. Karena ego tadi gitu. Jadi Bun, teringat ya tadi yang pertanyaan dari Jud. Kenapa cinta itu harus diungkapkan, ya kan, Bun? Allah aja menciptakan Nabi Muhammad. Allah menciptakan satu kata, salawat. Ya kan? Salawat itu kan tanda apa? Bukti cinta. Kan? Ungkapan cinta. Sama seperti kita juga mencintai Rasulullah kan kita bersalawat kan tanda cinta kan. Jadi kalau tidak ada namanya kata cinta dalam diam, Bun ya. Nggak ada. Nggak ada, Bun ya. Bagaimana orang tahu dia cinta kalau dia tidak ungkapkan? Benar. Karena tidak semua orang paham dengan bahasa tubuh. Ya, kalau hari ini orang sedangkan cinta aja bisa diungkapkan dengan simbol. Iya. Kalau orang lagi gini-gini kan berarti cinta tuh. Cuman kan nggak semuanya orang yang ngerti. Ada orang yang enak, apaan sih? Gitu kan. Jadi kan dia harus ngungkapin gitu. Tapi gini ya, Bill, kalau kita bicara tentang cara kerja otak laki-laki ya, laki-laki itu tidak mampu mengucapkan aku cinta kepadamu. Benar. Kalau kita bicara cara kerja otak laki-laki ya, laki-laki yang benar-benar mencintai seorang wanita, kalimat yang diungkapkan adalah kapan kamu bersedia untuk aku nikahi? Asik. Atau maukah kamu menikah denganku? Maukah kamu menjadi istriku? Begitu. Jadi kalau ada yang bilang, aku cinta padamu, apalagi berkali-kali, berarti nafsu biasanya. Bunda udah sampaikan tuh ke anak-anak, baik ke Jafira, baik ke Kansa, kalau nanti ada laki-laki yang bilang, aku cinta kepadamu, hati-hati. Orang Bunda juga sampai segini, masih ada yang bilang aku cinta padamu gitu ya kan. Ayah itu jarang banget bilang aku cinta padamu, tapi dia memberi pembuktian dia itu mengungkapkan cinta itu pakai bukti gitu, pakai sikap. Nah, itulah laki-laki gitu. Jadi kalau hari ini misalnya, Bunda, I love you dengar gitu kan. Tuh. Laki-laki. Iya, sikap gitu. Bukan hanya kata-kata. Karena kata-kata itu kan bukan membuktikan. Tapi kalau sikap membuktikannya itu dan luas banget loh, Bill. Membuktikan gitu. Bahwasannya dia mencintai kan, tanpa dia harus berkata. Tanpa dia harus berkata. Gitu. Karena gini, Bill, kata-kata itu ketika nanti kita sudah menikah di 5 tahun pernikahan udah itu hilang. Menjadi defisit nanti dia itu. Makanya kan banyak orang bilang. Yang pertama setahun pertama nikah jalan tangan pegangan. Tahun kedua udah jalan di belakang gitu ya, bener. Kalau itu mungkin anekdot aja ya. Lebih ke sini sih, lebih sini kan kalau baru-baru nikah itu sayangku gitu ya, sayangku, cintaku, tolong dong ambilkan minum misalnya. Beberapa tahun menikah yang tolong ambilkan minum. Saya udah hilang. Saya udah hilang kan, defisit kata-kata gitu kan. 2-3 tahun kemudian yang tolong ambilkan minum kurang kan. Nah, setelah punya anak, minum, mana minum, tolong ambilkan minum. Itu kan memang
Umum loh Bill Iya, iya. gitu. Memang itu umum loh gitu. Makanya menjaga kata-kata itu jadi gini, nggak usah terlalu euforia dengan kata-kata gitu kan. Baru nikah, Beb, Hani, apa kabar? Udah nggak, udah udah bertahun-tahun nggak ada lagi keluar seperti itu. Itu hati-hati loh buat kami para wanita itu something gitu. Iya, Ya kan dari yang pertamanya ada tiba-tiba nggak ada. Syukur-syukur wanitanya itu paham. paham. Kalau nggak paham, Itu tadi yang kehilangan tadi defisit kan, ya, defisit. defisit kata-kata gitu. Nah itu banyak terjadi di hampir di 60% mungkin Buddha bilang ya. Buddha memang nggak buat penelitian sih gitu ya. Tapi 60% apa namanya orang rumah tangga itu yang seperti itu gitu. Bunda ngeliatnya gini aja deh dari teman-teman Bunda yang sebaya gitu ya, yang baru menikah tuh, Beb. Sekarang bebnya hilang. Gitu. Bunda tuh sering gangguin gitu, kemana bebnya? Gitu. Bang gitu ya, Gitu. jadi sekarang ya. Masih mendingan bang, masih ada yang manisnya gitu kan, ini nggak bang lagi. Nama anaknya si Wahid, Ayah Wahid. Aneh gitu menurut Bunda Iya, gitu iya, kan, iya. kayaknya dia itu orang lain gitu kan yang manggil. Kayak nggak bangga, nggak Kalau senang. yang gitu. manggil Ayah Wahid itu kan biasanya tetangga gitu kan, bukannya istri gitu Si suami kan. pun, kemana? Kok nggak pede dia ya punya suami kayak gue gitu ya, Bun ya? Jadi kan, tapi minta maaf ya, mungkin bagi beberapa orang mungkin itu sesuatu hal yang lumrah ya, Bel ya gitu. Cuman kan yang Itu harus perbaiki juga. Iya, jadi Bunda misalnya, Bunda itu kan ayah itu manggil Bunda tuh Hani gitu ya. Jafira tuh protes. Awalnya dia tuh bukan protes sih, tanya Hani itu bukannya madu ya Bu? Nah gitu dia nanya gitu, Hani itu bukannya madu ya Bu? Terus kalau Hani itu madu dia panjang gitu ya, anak-anak Bunda kan kritis banget ya. Akhirnya dirubah gitu, nggak lagi pakai Hani gitu, nggak. Ayah tuh sampai pernikahan yang keberapa manggil Bunda masih Hani gitu. Jadi karena anak-anak protes didengar langsung sama anak-anak gitu ya. Ganti Ya, karena kita anak harus ya. ganti gitu kan, karena memang nggak mungkin lagi. Bukan karena hilang sendiri Bun ya. Bukan karena hilang, karena kalau kami berdua aja kita masih panggil yang masih panggil ya, masih panggil dengan bahasa kita di awal menikah gitu. Tapi kalau udah punya anak-anak, anak-anak itu kan orang tuanya itu kan role model ya, Will. Bunda jangan sampai membuat mereka itu mencontoh habis sehingga definisi mereka dengan definisi kita itu berbeda, dan dia itu nggak bisa kita kasih tahu Hani itu gini loh, nah Hani itu sebenarnya tetap aja madu. Nah gitu kita susah jelasin gitu, ya udahlah gitu kan. Walaupun dia sering lihat di film-film mungkin Hani itu adalah panggilan sayang, buat dia panggilan sayang ayah gue ke mak gue nggak boleh gitu. Nah ya kita harus toleran kan sama, karena ada dia di rumah gitu. Ya kalau sekarang nggak ada dia, tinggal kami berdua ya sesuka kami gitu kan, mau manggil apa gitu. Nah gitu deh. Oke Bun, terima kasih Bun, Masya Allah. Sama-sama Bill. Semoga rekan-rekan di luar sana memahami ya apa kita hari ini. Tema kita hari ini adalah cinta, ya kan? Untuk perdana cinta. Tidak ada yang salah dengan Tidak cinta. ada yang salah dengan cinta, hanya yang salah perbuatannya Bun ya. Cara menyampaikan cinta. Maaf kita ya Bill ya sama Iya, pendengar ya. Iya, Bill. mohon maaf ya pendengar. Kalau banyak yang kurang memang harus begitu Bun. Iya, ya. Dakwah itu memang harus menyinggung hati. Kalau enggak nggak akan berubah Bun. Iya. Kalau dibilang sakit hati dia marah segala macam, kita minta maaf, ampun sama Allah aja Bun, ya kan. Kita kan nggak sebut siapapun dia. Oke, terima kasih. Semoga kita ketemu di lain episode. Next. Tetap tunggu ya. Tetap tunggu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.